kembali dari Kidung Jemaat nomor 8, bait yang pertama. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami menuju hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat berdiri, berikan anugerah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah berdosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Dan sambut dari Kidung Jemaat nomor 474. Padamu puji-pujian. Pembacaan Alkitab sesuai dengan nas GKE diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Ini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Ayat yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nyanyi haleluya.
menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Berdasarkan amanat Gereja Kalimantan Evangelis yang telah ditentukan pada hari ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terangilah kami dengan kebenaran Injil-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, urapilah hamba-Mu sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai 18. Judulnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Salam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita, Bapak Ibu. Bersyukur kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan April ini. Dan hari ini juga sekaligus kita akan, kami sebagai hamba Tuhan akan melaksanakan, dan Bapak Ibu dan orang tua akan menyaksikan anak-anak kita serahkan dalam kepercayaan sidik, kepercayaan mengaku iman. Dan nantinya kalau mereka sudah sidik, mereka sudah dianggap mampu bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang mereka lakukan, baik atau buruk. Nah, jadi mulai sekarang kalian sudah dianggap akil balik secara iman, dewasa secara iman. Ya, walaupun yang ikut sidik ini masih ada yang usia 16 tahun
tahun. Karena kadang-kadang usia itu juga menjadi sebuah kerelatifan. Karena kalau aturan negara ya memang 17 kalau mau bikin KTP, mau bikin SIM. Tetapi kalau berbicara tentang iman, ada orang yang masih kecil tapi dia sudah memiliki kedewasaan iman. Tapi ketika dia jadi bakas tapi iman masih kelana Tuhan, dihindari, paham. Nah ini, jadi menjadi sebuah kerelatifan. Nah kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini kita melihat subtema di bulan April itu adalah menjalani hidup sebagai utusan Allah. Dan hari ini Bapak Ibu masih ingat hari nasional, hari ini hari apa? Betul, kalau guru harus hafal ya, Hari Kartini. Nah, jadi kalau kita melihat konteks khotbah hari ini adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah dari nas ini kita belajar dari penulis Yohanes bahwa pertama dikatakan tanda yang memperlihatkan bahwa seseorang itu hidup dalam Yesus itu adalah ciri khasnya, identitas orang Kristen itu adalah kasih. Dan kalau kita melihat kata kasih dalam konteks ini adalah kata kasih merupakan kata kerja, kata yang aktif, bukan kata pasif ya, tidak hanya sekedar himbauan, tetapi sebuah tindakan yang harus dilakukan. Nah, jadi tanda kalau kita melihat ciri khas dari kehidupan orang Kristen itu adalah kasih, itu tidak bisa dilepaskan dari hubungan pribadi, hubungannya dengan pasangan hidup, hubungannya dengan rekan sekerja, hubungannya di mana? Di kantor, hubungannya di tengah masyarakat, hubungannya di dalam bergereja. Dan juga hubungannya relasinya kepada orang yang berbeda iman dengan kita. Nah, dikatakan bahwa seseorang itu tidak dapat dikatakan memiliki kasih Allah jika hidupnya tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya dengan manusia lain. Kalau hanya mengasihi dirinya, dia sibuk mengasihi dirinya tanpa peduli antisosial dengan orang lain, berarti kasih Allah itu belum ada, belum hidup di dalam hidup seseorang. Nah kemudian yang keempat, hakikat dari kasih itu dikatakan dalam konteks ini dikatakan dikontraskan dua model yaitu Kain dengan Kristus. Apa bedanya? Masih ingat Bapak Ibu anak-anak cerita Kain? Kain ini adalah anak Adam dengan Hawa. Kain anak sulung, Habel itu anak bungsu. Yang terjadi apa? Pasti Bapak Ibu masih ingat, Kain membunuh Habel, saudara kandungnya, satu ibu satu ayah. Kenapa? Karena persembahan Habel itu diterima oleh Allah. Nah, di situ menimbulkan iri dengki, kecemburuan, ya. Dan juga kalau kita melihat karena kebencian inilah yang akhirnya berujung kepada pembunuhan, kematian. Kenapa ia benci kepada Habel adiknya? Karena Habel melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu jangan heran kalau kita di dalam dunia ini melakukan hal yang benar, kita akan dibenci. Kadang-kadang sekarang ini dunia menjadi terbalik. Orang melakukan kejahatan itu mendapatkan pelegalan. Sesuatu yang tabu, zaman dulu itu sesuatu yang tidak tabu lagi sekarang ini. Kalau kita mengingat zaman dulu ya, sekarang itu orang bebas mau mengekspos apa saja di media sosial. Nah, hari ini kalau kita melihat bahwa ketika melakukan hal yang benar itu menimbulkan kebencian, ini juga gambaran bagi kita orang percaya. Kalau kita berada di tengah orang yang tidak jujur, orang akan merasa risih. Anak-anak yang bekerja di dalam dunia pekerjaan, apa saja dunia pekerjaan, kalau kalian bekerja jujur, benar, cerdas, pintar, integritas, penting itu. Integritas perkataan dengan tindakan itu sesuai. Bila dia nggak tambah merhati pandai, tapi dia sesuai dengan gawi. Yang diperlukan sekarang itu perkataannya baik, tindakannya juga baik. Itu harus ada keselarasan dan keseimbangan. Makanya kasih itu harus diimbangi dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Tidak ada gunanya. Sehebat apapun kita beriman, kalau tidak ada action tindakan kita yang real untuk memperhatikan orang lain, bisa jauh Bapak Ibu. Kita sebagai anak, kita ini sebagai anak. Kalau sekarang kasih ibu itu sepanjang jalan, hari ini hari Kartini, kasih anak sepanjang galak dihitung meter kasih anak. Betul. Dikatakan bahwa satu ibu mampu mengurus 9 anak, tetapi 9 anak belum tentu mampu mengurus satu ibu. Itu banyak kalau kita lihat sekarang ini diekspos bagaimana ceritanya itu viral, bukan sebuah konten tapi fakta diberitakan. Seorang anak menelantarkan ibunya, dibuang ke jalan.
beban anak. Makanya saya katakan bahwa satu ibu mampu mengurus 9 anak, tetapi 9 anak belum tentu mampu mengurus ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa orang tua itu adalah sebenarnya wakil Allah di dalam dunia ini. Jadi kalau kalian memperlakukan orang tua kalian semena-mena dengan kata kasar, pembulian, intimidasi, berarti kita sama melakukan ini itu kepada karena Allah, karena orang tua itu adalah wakil Allah di dalam dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sekarang bahwa kasih itu semakin sirna dalam kehidupan kita. Jangankan kasih terhadap saudara, kasih terhadap pasangan suami istri pun bisa menjadi luntur karena terjadinya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan, pertengkaran, perselisihan, masalah ekonomi, masalah tabiat, karakter, dan lain sebagainya. Akhirnya kasih itu menjadi luntur dan muncul adalah kebencian. Bagaimana untuk saling bisa menyakiti? Jangan kita heran sekarang ini. Kasus-kasus yang terjadi itu, istri nekat membunuh suami. Demikian juga suami karena saking marahnya dengan istrinya, dia sanggup membunuh istrinya. Itu sudah bukan kasih lagi, tapi itu sudah pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan. Hati-hati Bapak Ibu, jangan memelihara roh kebencian, roh kedengkian. Itu tidak baik, dijauhkan dari kita. Orang yang suka iri dengki itu dimulai dari apa? Iblis itu bekerjanya secara halus. Barang hal sangat sederhana, rajin menggosip, menggunjing. Elak digunjing, hari tetangga pendeta gitu digunjing. Tapi juga cuma kalau menggunjing pendeta, kalau itu tidak benar. Ya. Lama-lama itu kalau dipupuk timbul rasa iri. Kalau sudah ada rasa iri muncul rasa benci. Kan Kain itu kan dari situ awalnya. Awalnya dia iri, kemudian muncul benci dengan adiknya karena dia cemburu, karena persembahannya diterima oleh Allah, melakukan hal yang benar. Kemudian niat yang paling fatal itu adalah ini melenyapkan, membunuh. Makanya kalau kita melihat bahwa membunuh itu tidak harus kita pahami dengan apa? Secara fisik, secara kasat mata, membunuh harus berdarah. Kadang-kadang perkataan kita juga bisa membunuh orang lain. Ya. Perkataan kita memfitnah, membenci, mengeluarkan kata-kata kasar. Saya yakin tidak ada yang mulus dalam kehidupan rumah tangga kita, Bapak Ibu. Sama kami sebagai pendeta, tidak ada yang mulus. Terjadi perselisihan, percekcokan. Tapi bagaimana kita memperbaikinya? Bagaimana kita memperbaikinya? Kita harus belajar. Makanya saya katakan tadi dalam khotbah kemarin, Andri sama Fitria, kalau satunya menjadi api, satunya harus menjadi air. Jadi ceritanya ada seorang anak menyaksikan pertengkaran ayah dan ibunya. Saat ayahnya begitu marah, luar biasa marahnya, ibunya diam. Diam ibunya. Akhirnya teredam. Nah, suatu ketika beberapa hari kemudian, seiring waktu, dia menyaksikan kembali pertengkaran orang tua. Kali ini yang marah itu adalah istrinya. Luar biasa meluapkan kemarahan emosinya kepada suaminya. Apa yang dilakukan oleh suaminya? Dia diam, teredam. Makanya ada kalau salah satu dari pasangan hidup kita menjadi api, kita harus menjadi air. Kalau api sama api hancur, perceraian, KDRT, dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang yang bercerai menikah lagi belum tentu juga menemukan yang terbaik, bahkan memunculkan masalah-masalah persoalan yang baru. Tidak mudah. Makanya kita harus memperbaiki pemulihan hubungan itu dimulai dari apa? Kenapa istri pertama, suami pertama itu diberkati? Karena itu yang pertama diakui di hadapan Tuhan. Yang kedua, ketika itu tidak akan pernah, kecuali karena kematian. Bapak Ibu bisa menikah kalau pasangan hidup kita sudah mati. Pela kita berdoa, kita nak tak dibuka kalau Bapak Ibu. Doa mat kele bergas pasangan bero kita. Nih, kita pada ngurus bana. Aku ganti bana digagak tidak itu. Ya muncul dia ribu itak ya. Juru HP pakai nak gagak anak goje moto-moto. Je budak dia bela sampai dengan kita jadi kan itu.
Jadi kita harus tahu diri kan? Ya, ya Pak. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan dan diajarkan. Demikian juga dikatakan bahwa penulis Yohanes itu mengingatkan kita bahwa jika kita dibenci karena perbuatan benar, di situ dikatakan bahwa itulah salib yang harus kita pikul. Jangan kita sudah melakukan hal yang salah, begitu, kita merasa diri kita benar. Yang dibela oleh Tuhan itu adalah orang yang melakukan yang benar di hadapan Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan benar, walaupun kita dibenci. Makanya saya katakan, kalau Bapak Ibu punya integritas di dalam hidup, di mana saja, elak patuh menjaruk, elak patuh mengakal, kita mengasihi anak kita, mengasihi keluarga kita, elak kita menengok penginang, yang pula anak kita dengan hasil terjaruk, memeras, dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah diberkati. Karena hasil penelitian, kalau anak-anak itu dan hasil kerja keras orang tuanya banyak yang berhasil. Karena apa? Karena doa itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Amun kita are duit tapi hasil menipu, lepahkan sapa-sapai ulutnya, berasuk kita. Dia mana? Belum. Kalau uang itu Bapak Ibu mendapatkannya dari hasil dari payah, kerja keras dengan kejujuran, itu luar biasa dinikmati dengan sukacita. Saya ingatkan juga kepada, ini ada agen keponakan saya juga keluarga anak muda-mudi yang bekerja. Kalian harus bekerja dengan sungguh, dengan jujur, ya. Jangan manipulatif, jangan melakukan fraud, kecurangan di dalam bekerja. Karena apa? Jikalau kalian jujur, di mana saja kalian ditempatkan, kalian akan dipakai dan kalian akan mendapatkan reward penghargaan dari hasil pekerjaan, dan itu diberkati oleh Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita emas murni 99, Anda dibuang ke cerek kah, akan gold kah, akan pendek, selokan kah, dia akan tetap menjadi emas murni 99, kadarnya tidak akan kurang. Tetapi kalau Anda tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki integritas, jika engkau emas kelihatannya kuning, kalau dibuang ke lumpur, diuji dengan godaan, cobaan, maka karakter perilaku kita berubah, maka Anda akan menjadi imitasi, bukan emas. Bedakan emas dengan imitasi. Biasanya emas kasih dengan emas asli itu, karena saya jarang bawa emas, jatuh ke emas lah. Biasanya emas itu dia tidak terlalu mencolok, betul ya Bapak Ibu? Nah, pernah nggak? Bapak jadi juga sama pendeta ini. Pernah pakai emas kasih akan pamer dengan tetangga? Tidak ada tahu. Beli sayur berapa? Otman Paris. Lalu dia mau kasih aktifnya itu 5 gram. Berapa ini? Panas. Lalu dia kasih emasnya, ternyata palsu. Kau. Dosa, kita jujur aja, hidup itu apa adanya, jangan ada apanya. Tuhan itu tidak suka manusia hidup dalam kepura-puraan. Kasih kita itu harus terus, jangan ada unsur timbal balik. Kalau dalam hukum ekonomi itu transaksional, ya. Saya memberi ini, saya harus mendapatkan keuntungannya seperti ini. Ini ada keponakan saya juga, dia kerja di bank, tahu dia kata transaksional. Nah, kalau kita mengasihi itu tidak mengenal kata itu, tidak mengenal kata transaksional. Apa yang saya dapatkan kalau saya berbuat kasih? Sudah, lakukan saja. Berbuat baik, berbuat kasih itu tidak usah kita harus berpikir, amun aku menegak cukup, tahu ujuk kali lipat tidak ada rezeki. Itu bukan ajaran yang ada di dalam Kekristenan. Mungkin ajaran non-Kristen, saya tidak menyebutkan agama, sangat sensitif, kita tidak boleh. Mungkin ajaran di luar Kristen ada yang mengajarkan, kalau dia berbuat baik hari ini dia akan mendapatkan kebaikan, pahala. Namun kalau Kristen dia, kita terus berbuat baik, nggak usah diperhitungkan. Makanya ada falsafah filosofi mengatakan kalau kita berbuat baik itu ukilah di atas pasir, tapi kalau kita menerima kebaikan dari orang lain, ukilah itu di atas batu. Nah, artinya, amun kita berbuat kebaikan itu tidak perlu kita ingat-ingat, tidak perlu kita ungkit-ungkit, kita perhitungan dengan masalah. Nah, rayu upah ku Tuhan. Nah, rayu upah itu enggak boleh tempat, jadi ujungnya itu terbulan tuh. Pelayanan selamat tuh nih, hadir mungkin untuk bapak untuk dijawab goreng pundak, goreng pagi, goreng makan, karena sakit. Artinya apa? Bahwa kita mengikuti Tuhan.
menstabilkan emosi, menstabilkan perasaan kita. Anak kita dia murah tersinggung, dia murah menyaluk, dia murah bojor. Kalau Dayak itu terkenal istilah bojor dalam bahasa Inggris, kalau bad mood, aminan, rimut-rimutan. Senang gitu? Orang jadi rimut-rimutan sih. Ada tuh ya baik, jebu, bojor dia tinggal. Dia ketahuan ada kesalahan kita tetap Paris. Tega tetangga gitu betul? Elak melawak. Kamu ditambah sama arah itu, sama dengan bojor kayak itu. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan bahwa kasih kita itu adalah kasih yang multifungsi. Jadi kalau kita berbuat baik, itu diukir di atas pasir, jangan terlalu diperhitungkan. Tapi kalau kita menerima kebaikan, itu harus diukir di atas batu. Jadi kalau orang itu pernah berbuat baik, besoknya dia tidak berbuat baik dengan kita, tetap kita ingatkan kebaikannya. Saya sebagai pendeta mampu memikir, kok ada sebenarnya persoalan dengan jemaat. Pendeta itu menyalur atau tersinggung, tapi saya berbesar hati. 20 tahun saya dituntut. Bagaimana saya menahan emosi saya? Bagaimana saya belajar menghadapi jemaat? Bagaimana saya belajar untuk sabar? Ya. Di satu sisi, jadi saya berpikir, oh ya itu baik. Saya ingat selalu kebaikan. Saya abaikan kekurangan. Itu salah satu cara. Karena Tuhan juga melakukan seperti itu. Dia tidak memperhitungkan berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Yang hanya dilakukan oleh Tuhan bagaimana dia menyelamatkan kita. Dia mengorbankan nyawanya. Itu bukti yang sangat real. Dia menebus kita. Tidak hanya melewati firman-Nya, tidak hanya melewati perkataannya, tetapi juga dengan tindakannya yang sangat nyata. Jika Tuhan Yesus mati, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Orang-orang menghina, mengolok dia, memfitnah dia, meludahi dia. Tuhan katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Kita punya musuh, kita punya saingan. Elak di mendoa, malah kita menginginkan dia belum pehe karena doa kita. Tuhan ini doa. Ye Tuhan, ye teracak pehe aku. Lebih pehe dari belum aku. Ya Tuhan mengampuni doa dia biasa teo. Elak itu heran menjadi doa itu nyelangking jatuh sampai itu terkabul berarti doa itu salah dia tepat. Dia lulus seleksi ke Tuhan. Dia benar gitu. Ya, makanya doa orang benar itu besar kuasanya. Ampun doa menjadi salah, ya itu berkuasa. Jadi lah heran kita macam doa musuh itu tidak terkabul karena itu tidak lulus di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Makanya doa orang yang benar itu adalah mendatangkan kuasa yang besar. Nah hari ini kita melihat kembali kepada firman Tuhan, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Nah kasih itu juga diwujudkan ternyata kompleks ya. Kasih itu bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, diimplementasikan, diwujud nyatakan dalam kasih kita terhadap pasangan hidup, kepada keluarga, kerabat, saudara. Nah saya yakin Bapak Ibu memiliki saudara kandung. Tidak semua kita selalu akur, betul enggak? Saya juga yakin anak saya Tosin ini juga, walaupun dia cukup besar, adik-adiknya masih kecil, tapi juga sering dia bisa bikin adik-adiknya marah, nangis, begitu ya. Tapi kemudian saya lihat mereka akur lagi. Kalau udah pelatihan catur, marah-marah Tosinnya sama adiknya, jangan lagi nangkap. Harus sabar mendidik kedua adik. Udah mulai dewasa. Nah, hari ini kita akan menyaksikan sebuah video sangat singkat saja. Saya jelaskan dulu sebelum ditampilkan. Menceritakan pas dua adik kakak. Sang kakak ini begitu mencintai adiknya. Adiknya mengalami Down syndrome. Down syndrome itu adalah penyakit keterbelakangan mental dan juga keterbelakangan perkembangan fisik. Jadi walaupun nanti usianya besar, tapi pikirannya masih kayak anak-anak. Tapi ada seorang kakak yang begitu mencintai adiknya, dan dia sangat marah kalau ada orang mengejek adiknya. Ini kita lihat, kita saksikan. Itu adiknya ya. Dia tidak mau. Diunggah melalui Facebook lewat akun Special Box by Special Kids. Video tersebut memperlihatkan kasih sayang Griffin terhadap adiknya Turner yang mengalami Down syndrome.
Griffin mengaku tidak senang jika ada orang yang mengejek dan menghina Turner. Dalam video berdurasi 57 detik tersebut, ia juga menceritakan Turner dapat menirukan berbagai macam mimik wajah seperti bahagia, sedih, dan terkejut. Netizen pun dibuat terharu saat Turner mengekspresikan rasa sayangnya terhadap sang kakak dan berkata ia senang bisa bersama dengan Biff, panggilan Turner untuk Griffin. Iya, walaupun singkat tapi bermakna ya. Jadi kakak menerima keberadaan adiknya apapun keadaannya dalam keterbatasan fisik. Elak sampai kita tege adik kah kurang api yang jadi ia kurang nambah hingga itu menghina, membuli dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang sangat penting bagi ibu. Cintai saudara Anda masing-masing dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya. Karena dikatakan orang yang mengasihi saudara kandungnya itu merupakan tanda hidup baru bahwa Allah ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya pada pagi hari ini. Salam, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu, tiba saatnya bagi kita. Silakan untuk mempersiapkan tempatnya. Saya persilakan saja kepada satu atau dua orang untuk mendokumentasikan. Tetapi jangan sampai mengganggu kekusukan, bisa ambil posisi di situ. Ada yang memvideokan.